Ada ulama su. Ulama su ini biasanya dekat dengan orang-orang yang bisa ngasih banyak uang pada dia, dekat dengan pemerintah. Sekarang ini gak harus dekat dengan pemerintah, kadang ya dekat dengan pengusaha, dengan siapa, itu bisa seperti itu. Nah ini yang seperti saya katakan tadi, ya kata Sayyidina Umar, yahdimul Islam masalah. Islam akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, orang alim terpeleset. Orang alim ini kalau terpeleset dapat merobohkan agama. Mengapa? Kata ulama salaf, zallatul alim zallatul alam. Terpelesetnya orang alim berarti terpelesetnya penduduk dunia. Mengapa? Karena kalau ada orang alim terpeleset, maka pengikutnya, pengagumnya, penggemarnya akan ikut pada dia. Karenanya hati-hati kalau ada orang alim tampil, lalu kedengarannya, pandangannya gak sama dengan pandangan yang biasa kita dengar dari ulama-ulama dulu. Hati-hati, ini mungkin lagi terpeleset, gak boleh diikuti. Kita ini orang awam wajib mengikuti para ulama, tapi harus pilih-pilih. Ulamanya yang soleh, ulamanya yang istiqomah, yang lurus. Kalau yang bengkok-bengkok kita ikuti, dia diazab juga yang ikut. Karena nggak boleh sembarang ikut. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, contoh ulama yang terpelanting ini, yang terpeleset. Atau kalau di dalam hadis itu ulama yang dekat dengan rezim. Kalau di dalam hadis itu sabda Rasulullah SAW, al ulama umana urrusul malam yukhalitu as-salatin. Para ulama itu pembawa amanah para rasul selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Kalau bergaul dengan para penguasa, nanti gak berani dia berbicara kebenaran. Kalau cuma gak berani, mending khawatir nanti omongannya mendukung kebatilan yang dilakukan oleh rezim, tambah parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi muqadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi selaku tokoh ya dan guru umat Islam di kota Palu, juga Dr. Ali Imran selaku pengurus MSB, dan para asatidz yang lain yang juga saya hormati, kemudian DKM Masjid, saudara imam, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Umat Islam di Indonesia ini sejak awal dalam urusan agama mengikuti pola bermadzhab. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, di dalam akidah mazhabnya Imam Asy'ari, di dalam tasawuf mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini umat Islam di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di dunia, Ahlus Sunnah itu mengikuti salah satu beberapa mazhab.
Kalau di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Fikih. Kalau di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, Asy'ari, Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhab Junaid al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhab-mazhab ini berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah, berarti termasuk golongan aliran sesat. Wahabi aliran sesat, Syiah aliran sesat, HTI aliran sesat, Zaidiyah aliran sesat, yang anti mazhab juga aliran sesat. Nah, mengapa mazhab itu artinya apa? Mazhab itu artinya madzhaba ilaihil imam wa ikhtarahu minal ahkam. Hukum-hukum yang diambil oleh para imam dan dipilih sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan beragama. Itu mazhab. Artinya apa? Sebelum mazhab-mazhab itu lahir, hukum-hukum itu sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Kemudian dipilih berdasarkan dalil-dalil yang paling kuat menurut imam tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa kita itu bermazhab? Yang pertama, di dalam urusan agama, umat Islam itu wajib mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi wajib mengikuti Al-Quran dan hadis. Cuman di dalam memahami Al-Quran dan hadis, siapapun gak boleh dipahami sendiri, gak boleh. Tapi bagaimana? Dia dalam memahami harus punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, dengan sanad yang muttasil sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, hubungan antara guru dengan murid secara bersambung ini di dalam Islam dijaga dalam sistem yang namanya mazhab. Kalau kita ini bermazhab berarti kita punya guru. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir ini artinya siapa? Ahli zikir ini artinya ahli ilmu, ahlul Quran. Karena zikir ini termasuk nama lain dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Atau ahlul kitab. Yang dimaksud ahli zikir ini bukan orang yang rajin wiritan, bukan. Kadang-kadang yang rajin wiritan itu ingin jadi dukun. Kadang-kadang ya apalah wiritan, belum tentu. Ahli zikir ini maksudnya ahli ilmu, karena di belakang ada lafaz in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Itu artinya apa? Ketika kita tidak tahu persoalan hukum, Allah tidak memerintahkan kita mencari di dalam Al-Quran atau di dalam terjemahan Al-Quran. Enggak memerintahkan di situ. Mengapa? Karena kalau bukan ahli ilmu, bukan ulama, enggak jumpa cari di Al-Quran. Kadang-kadang disalahgunakan ayat Al-Quran kalau bukan ahli ilmu. Akhirnya termasuk orang yang merobohkan agama kalau bukan ahli ilmu, mengambil secara langsung dari Al-Quran. Bukan menegakkan agama, tetapi merobohkan agama. Kemudian di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, siapa yang menjelaskan isi Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Orang yang memahami ilmu agama, Al-Quran atau hadis dipahami sendiri, diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Orang beragama itu harus punya guru. Atau di dalam hadis lain, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran, siapa yang berbicara tentang isi Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya itu benar, maka dia benar-benar bersalah, dia benar-benar berdosa. Mengapa bersalah berdosa? Karena gak punya guru. Artinya apa? Di dalam agama siapapun harus punya guru.
Gurunya punya guru juga, gak cukup punya guru, gurunya punya guru juga. Gurunya punya guru juga. Nah, seperti ini ya, hubungan yang berkesinambungan, yang bersambung dari generasi ke generasi antara guru dengan murid itu dijaga di dalam sistem yang namanya bermadzhab. Jadi mazhab yang jaga. Kalau gak bermadzhab gak punya guru. Ini dalam beragama. Jadi harus punya guru. Kalau nggak punya guru bahaya, saudara, bahaya. Dan kita ini di dalam kehidupan sehari sebenarnya bermadzhab. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara kalau sakit kepala pergi ke apotek atau ke toko, beli obat apa? Bodrek apa Panadol? Paramik. Saudara tahu siapa yang bikin Paramik? Gak tahu kan? Gak tahu. Cuma karena kita lihat iklan di TV, Paramik obat sakit kepala, diminum pernah sembuh, akhirnya ikut mazhabnya Paramik. Dan kita gak tahu dalilnya dari mana, siapa yang bikin, pabriknya di mana. Ya gak peduli. Kalau kita ini gak bermazhab, sakit kepala, lihat di TV Paramik. Saya gak ikut Paramik. Saya akan membuat obat racikan sendiri. Akhirnya dia belajar Paramik dibuat dari apa. Sambil sakit kepala dia belajar, cari bahannya di Palu. Ternyata kurang. Berangkat ke Jakarta, bahannya kurang. Kira-kira sakit kepalanya tambah parah atau gimana ya? Gak sembuh, saudara. Ini namanya bermadzhab namanya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari bermadzhab. Atau kita ini misalnya saya dari Jawa ya, datang ke sini. Karena sini ini Sumatera. Masakan Sumatera yang Sulawesi ya. Masakan Sulawesi itu yang terkenal kan coto Makassar. Kalau bermadzhab tinggal cari warung, langsung duduk, terutama warung yang ramai pengunjungnya. Artinya kalau mazhab harus ikut yang banyak jamaahnya, biasanya mantap kalau banyak jamaahnya. Jangan yang nggak ada orangnya itu. Kayak Wahabi itu nggak ada orangnya itu. Kalau masuk ke situ masakannya gak enak. Kalau kita ini ikut mazhab jumhur, mazhab yang diakui oleh jumhur, datang ke warung ramai, kita datang ke sana, langsung pesan coto Makassar. Tinggal duduk aja, kita bermazhab, enak makan. Ini bermazhab namanya. Kalau gak bermazhab, ingin makan coto Makassar, belajar dulu. Gimana caranya? Dibuat dari apa ini? Nanti gak masak, saudara. Gak matang. Apa namanya? Lontongnya gak matang, ininya gak matang, terus rempah-rempahnya keliru, gak enak dimakan. Aliran keagamaan itu, aliran sesat itu tidak bermazhab. Mazhabnya gado-gado. Mazhabnya gak jelas. Karena gak jelas, didengar itu menyakitkan hati. Sama dengan makanan. Makanan itu kalau tidak matang, dimakan perut menjadi sakit. Karenanya umat Islam dimanapun harus bermazhab. Dan di Indonesia ini mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Kita ini mazhabnya Syafi'i. Nah, karena kita ini bermazhab, untuk urusan-urusan ibadah ia belajar kitab-kitab mazhab yang diajarkan oleh para ulama. Untuk urusan keseharian kita tinggal mengamalkan tradisi-tradisi keagamaan yang kita terima dari guru-guru kita dulu. Dan kita gak perlu protes, karena ada kelompok yang gak bermazhab. Agama kita ini agama dalil, jadi harus tahu dalilnya. Betul, memang agama dalil, tapi bukan orang seperti ente yang ngerti dalil. Ulama-ulama dulu yang ngerti dalil. Kalau gak bermazhab bahaya, saudara. Maunya dia militan, ingin membela Islam, tapi apa yang terjadi? Dia merobohkan Islam. Gak terasa. Sehingga yang dikatakan oleh Sayyidina Umar itu yahdimul Islam salas. Islam dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim. Ada orang alim terpeleset, terpelanting. Jamaahnya ikut, terpeleset jamaahnya. Islam menjadi roboh. Yang kedua, wajidalul munafik bil Quran.
Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Dia tidak ikut aliran kebenaran, ikut aliran sesat. Alirannya yang sesat dibela dengan Al-Quran, tapi Al-Quran disalahgunakan, ditahrif. Ini pengalaman. Saya pernah dialog dengan orang anti mazhab di Denpasar soal tahlilan. Kata dia apa? Tahlilan itu hukumnya haram. Haram tahlilan. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan? Kata dia Al-Quran. Al-Quran yang mana yang mengharamkan? Saya ini ngaji tafsir sama kiai saya, dari awal sampai akhir gak pernah menjumpai penafsiran apalagi ayat Al-Quran yang mengharamkan tahlil. Apa kata dia? Ada. Ayat yang mana? Kata dia ayat Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini, kata dia, kita ini dituntut bagus-bagusan amal. Orang yang tahlil itu gak bagus. Mengapa? Mereka maunya banyak-banyakan zikir, dan itu tak bagus, makanya haram, kata dia. Ini cara istidlal yang amburadul, saudara. Mengapa? Ayat tidak mengarah ke tahlil, diarah-arahkan ke tahlil. Karena orang tahlil katanya mau banyak-banyakan zikir. Kalau banyak-banyakan zikir udah bagus, dan kita dituntut bagus. Ini namanya cocok logi, menghubung-hubungkan. Saya bilang sama dia, ayat itu spiritnya menuntut kita melakukan amal yang paling bagus. Berarti kalau difahami, mencegah kita, melarang kita melakukan amalan yang jelek. Karena bagus itu kebalikannya jelek. Nah, sejak kapan bagus itu menjadi kebalikannya banyak? Ya kan menurut logika orang Wahabi kayak dia. Ini Wahabi. Jadi pakai Al-Quran tapi disalahgunakan. Dan untuk berzikir kepada Allah semakin banyak justru semakin bagus. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berzikir itu malah sebanyak-banyaknya. Bukan kalau banyak malah gak bagus. Tapi kata si Wahabi tadi, kalau banyak gak bagus. Ya karena dia pakai pikirannya sendiri, saudara. Gak ngerti. Dicocok-cocokkan. Karenanya orang-orang yang melarang ajaran agama yang sudah ditanamkan oleh ulama-ulama dulu, walaupun pakai dalil Al-Quran, itu hanya cocok logi dan gak nyambung, saudara. Gak nyambung. Ajaran agama kita ini ada sanadnya. Dan lagi, kalau di satu daerah suatu mazhab itu sudah kokoh, maka memasukkan mazhab lain ke daerah itu tidak boleh. Menurut ulama dulu gak boleh. Mengapa? Karena akan menimbulkan perpecahan. Di negeri kita ini sejak awal Islam disebarkan mazhabnya Syafi'i. Maka kalau ada orang mencoba menyebarkan mazhab lain, akan menimbulkan perpecahan, dan dia berdosa hukumnya. Ini ada kisah pada abad ke-5 Hijriah. Di Baghdad itu ada ulama bermazhab Hambali, sangat terkenal. Namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali. Suatu ketika ada seorang remaja, anak muda datang pada beliau. Ditanya, anak muda, kamu perlu apa datang kemari? Saya mau belajar sama tuan guru dan menjadi pengikut tuan guru. Kamu asalnya dari mana? Saya dari seberang tuan guru. Saya dari Persia, dari negeri Asfarayin. Masyarakat kamu mazhabnya apa? Masyarakat saya mazhabnya Syafi'i tuan guru. Loh, kalau masyarakatnya Syafi'i kok ikut saya? Saya ini Hambali. Guru, saya ini kagum sama tuan guru. Karena tuan guru ini orangnya Masya Allah, orangnya alim. Kata Imam Abu Ya'la, tapi itu gak bagus buat kamu. Mengapa gak bagus? Kalau kamu ikut mazhab saya, mazhab Hambali, nanti pulang kampung,
kamu gak punya teman untuk mendiskusikan ilmu kamu. Ilmu kamu cepat hilang. Itu gak baik. Yang kedua, kalau kamu pindah mazhab Hambali, lalu pulang kampung, masyarakat kamu mazhabnya Syafi'i, lalu kamu sebarkan mazhab Hambali, maka akan terjadi fitnah, terjadi perpecahan. Dan itu gak boleh. Guru, gimana saya ini terlanjur kagum sama tuan guru. Oh, kamu jangan khawatir. Walaupun kamu suka sama saya, jangan khawatir. Kamu saya antarkan pada kawan saya, satu mazhab dengan kamu. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Akhirnya anak muda ini oleh Imam Abu Ya'la dibawa ke tempatnya Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Dan kata Abu Ya'la, kamu kalau belajar sama orang ini akan lebih kagum pada beliau. Karena orang-orang di sini bilang beliau ini orang paling soleh, paling zuhud, bukan saya. Nah, ini artinya apa? Para ulama dulu itu, sunnahnya ulama dulu, tradisi ulama dulu. Kalau dalam satu daerah itu sudah kokoh suatu mazhab ahlus sunnah wal jamaah, maka memasukkan mazhab lain ke daerah situ tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena akan menimbulkan perpecahan. Itu gak boleh. Dan jangankan memasukkan mazhab, saudara, kita ini meninggalkan tradisi yang sudah mengakar itu tidak boleh. Padahal itu tradisi. Ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah, karangan Imam Ibnu Muflih. Ibnu Muflih ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab ini Ibnu Muflih berkata, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan di dalam agama. Kalau tradisi itu diharamkan, maka kita tinggalkan. Kalau tidak diharamkan, kita tetap ikut. Mengapa? Kata pepatah Arab, tarkul adah adawah. Meninggalkan tradisi akan menimbulkan permusuhan. Nah, ini artinya apa? Para ulama dulu adat istiadat saja dijaga. Kalau sekiranya tidak dijaga, menimbulkan permusuhan. Karenanya mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia, sebagian tradisinya kadang-kadang gak sesuai dengan pendapat yang muktamad di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Contoh ya, kita ini kalau ada orang meninggal bikin kenduri. Kalau di kitab-kitab fikih Syafi'i makruh, tapi makruhnya makruh tanzih. Tapi oleh para ulama kita dilestarikan. Mengapa? Karena tradisi. Gak apa-apa makruh dilakukan. Akhirnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Kita lakukan ini, caranya adalah mengikuti pendapat kedua di mazhab Syafi'i yang menganjurkan tradisi seperti ini. Karena ada juga yang menganjurkan di dalam mazhab Syafi'i. Karena kalau ditinggalkan bahaya. Dan ini tradisi ini gak apa-apa. Mazhab lain ada yang bolehkan tradisi kenduri. Akhirnya apa? Tradisi kenduri akhirnya diisi dengan tahlil. Kita gak hanya makan-makan tapi tahlil. Kalau sudah diisi dengan zikir, ini bagaimana? Banyak al-khairat, kebaikan-kebaikan masuk di situ. Orang bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikirnya, zikir tahlilnya itu masyru', dianjurkan. Tapi kalau kendurinya itu makruh. Itu makruh itu kalau murni dari keluarga duka cita. Tapi kalau dengan ada keluarganya meninggal, banyak dapat sumbangan dari tetangga, sumbangan beras, sumbangan uang, lalu itu yang digunakan untuk kenduri atau barakah, kata orang Sulawesi ya, maka bagaimana? Itu tidak makruh. Dan masyarakat kita ini biasanya kalau di Jawa ada keluarga meninggal, orang dari mana-mana bawa beras. Di sini sama ya. Bawa apa? Bawa uang, bawa beras. Sama kan? Kalau begitu ya berarti tidak makruh. Karena ini sudah bawa itu. Itu kalau baru meninggal, saudara. Kalau baru meninggal, kalau sudah 40, 2 bulan, 100 hari, itu gak makruh. Mengapa? Orang itu berduka cita kan 3 hari, 7 hari. Jadi itu gak kerja. Kalau sudah 40 hari, 100 hari, itu biasanya sudah normal lagi.
sudah normal lagi dan sudah tidak sedih. Bahkan kalau laki-laki yang meninggal istrinya itu sudah lirik-lirik mau kawin lagi. Atau mungkin ya sudah dapat, kalau laki-laki yang hebat itu nggak nunggu waktu lama itu. Jadi artinya gak apa-apa. Ini masalah bermadhab. Karenanya bermadhab ini secara tidak langsung itu hukumnya wajib. Dan kita mazhab Syafi'i ini harus kita jaga di Indonesia. Mengapa? Karena mazhab Syafi'i ini yang mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan budaya-budaya yang berlaku seperti tahlilan, maulid, santunan anak yatim, ziarah kubur atau apapun tetap kita jaga. Kenapa? Karena ini tradisi-tradisi ini adalah simbol ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita jaga. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Karena tadi kita ada waktu sampai jam 6 untuk ceramah, lewat 10 menit. Sebenarnya masih kurang ini. Maka karena ini sesi tanya jawab, kita perbanyak dalam sesi tanya jawab. Karena yang kemarin pagi, tadi malam nggak sempat bertanya, tanya pagi ini. Karena kita ini acaranya kultum. Kuliah itu artinya kultum itu kuliah 7 menit. Itu kalau sebentar. Kalau lebih lagi kultum itu berarti kuliah 70 menit. Kalau gak jelas berapa waktunya, berarti kultum ini kuliah terserah antum. Ya, alhamdulillah terima sekalian. Berarti penyampaian dari kita. Ini dari jemaah, dari jemaahnya saya persilakan. Ya, kita mulai dari depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada ayat di akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah adalah ulama. Dalam konteks ayat ini, ketika kita bahwa di situasi sekarang ini di Indonesia, bahwa ulama itu ada terbagi dua, ada ulama usul dan ada ulama khair. Di mana ulama usul ini berafiliasi dengan pemerintah, dengan resmi, dan sering melontarkan hal-hal yang membingungkan umat, sering melontarkan hal-hal yang melontarkan umat. Pertanyaan saya, Ustaz, mohon penjelasannya. Khair yang masuk. Kemudian yang kedua, akhir ini juga di Indonesia banyak paham, banyak aliran. Di antaranya ada Syiah yang dengan ajaran taqiyah, yang ini berpura-pura mengaku sebagai apa namanya, pengikut Islam dan setia Ahli Sunnah wal Jamaah. Padahal sebenarnya adalah tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ada aliran sekuler dan ada aliran lainnya yang menentang atau menghancurkan umat Islam. Jadi pertanyaan saya, tolong dijelaskan sampai mana perkembangan kedua beberapa aliran Islam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya masalah ulama usul dan ulama khair. Jadi memang yang pertama ya,
di negara kita ini ada ulama. Ada ulama yang benar-benar ulama. Kalau ulama ini jelas ngajinya, belajarnya di mana, gurunya siapa, itu jelas. Ini yang ulama ya. Ulama-ulama ini. Dan diakui kalau dia memang ulama oleh ulama-ulama lain. Yang kedua, ada orang bukan ulama tapi diulamakan oleh kelompoknya. Ada ya kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah itu, kadang ustadznya baru belajar berapa bulan langsung diangkat jadi ustadz. Ini namanya bukan ulama namanya, walaupun menyebut dirinya ulama. Ada bukan ulama dan tidak diulamakan lalu mengulamakan diri. Namanya di awal. Kalau gak diulama, bukan ulama. Yang kita bicarakan memang ulama yang benar-benar ulama. Dia jelas ngajinya dan lama, oleh gurunya sudah dianggap berilmu dan ulama lain menganggap dia ulama. Nah, ulama yang seperti ini memang ada ulama akhirat. Ulama akhirat ini ya ulama yang ikhlas itu. Ulama yang tulus, yang ikhlas menjalankan agamanya dan dia mengajarkan agama apa adanya. Ada ulama su. Ulama su ini biasanya dekat dengan orang-orang yang bisa ngasih banyak uang pada dia. Dekat dengan pemerintah. Sekarang ini gak harus dekat dengan pemerintah. Kadang ya dekat dengan pengusaha, dengan siapa, itu bisa seperti itu. Nah ini yang seperti saya katakan tadi, ya kata Sayyidina Umar, yahdimul Islam masalah. Islam akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim. Orang alim terpeleset. Orang alim ini kalau terpeleset dapat merobohkan agama. Mengapa? Kata ulama salaf, zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya orang alim berarti terpelesetnya penduduk dunia. Mengapa? Karena kalau ada orang alim terpeleset, maka pengikutnya, pengagumnya, penggemarnya akan ikut pada dia. Karenanya hati-hati. Kalau ada orang alim tampil, lalu kedengarannya, pandangannya gak sama dengan pandangan yang biasa kita dengar dari ulama-ulama dulu, hati-hati. Ini mungkin lagi terpeleset, gak boleh diikuti. Kita ini orang awam wajib mengikuti para ulama, tapi harus pilih-pilih. Ulamanya yang soleh, ulamanya yang istiqamah, yang lurus. Kalau yang bengkok-bengkok kita ikuti, dia diazab juga yang ikut. Karena gak boleh sembarang ikut. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, contoh ulama yang terpelanting ini, yang terpeleset. Atau kalau di dalam hadis itu ulama yang dekat dengan rezim. Kalau di dalam hadis itu sabda Rasulullah SAW, al-ulama umana'ur rusul malam yukhalitu as-salatin. Para ulama itu pembawa amanah para rasul selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Kalau bergaul dengan para penguasa, nanti gak berani dia berbicara kebenaran. Kalau cuma gak berani, mending khawatir nanti omongannya mendukung kebatilan yang dilakukan oleh rezim. Tambah parah. Ini contoh ya. Contoh. Menjelang bulan Maulid kemarin ada tokoh viral. Saya gak tahu ulama apa enggak ya, karena dipanggil kiai dia, sama orang dipanggil kiai. Dan keluarga kiai man. Apa kata dia? Islam Nusantara itu Islam yang baik. Islam Arab tak baik. Kata dia. Orang Arab itu gak baik.
Lalu orang Arab itu kadrun, kadal gurun. Ini contoh. Dia kelihatannya kiai, dipanggil kiai. Ini bagaimana? Gak boleh diikuti, ini salah, ini terpeleset. Islam Nusantara itu baik kalau ikut Islam Arab dan senang pada orang Arab. Kalau Islam Nusantara gak ikut Arab, maka berarti dia tidak baik. Itu disingkat dengan INUS, Islam Nusantara, atau aliran Nusantara disingkat dengan A, singkat aja. Dan itu gak boleh diikuti, gak baik itu. Mengapa gak baik? Seperti saya katakan tadi malam, Rasulullah SAW itu makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Maka apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Orang Arab ini bangsa yang melahirkan Rasulullah, berarti mereka bangsa terbaik. Dalam hadis ya, biasanya kalau bulan Maulid khutbah-khutbah yang dibaca tuh Fathus Saniyah. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim. Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang dipilih oleh Allah. Orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani dan berwibawa. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah. Setelah anak cucu suku Kinanah ini ramai, suku Quraisy yang dipilih oleh Allah. Orang-orangnya paling berintegritas, paling berwibawa dan disegani. Dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy, Tanwihan bisya'ni Quraisy. Surat Quraisy itu mengingatkan tentang perhatian Allah kepada suku Quraisy. Surat Nusantara tidak ada, saudara. Yang ada surat Quraisy. Coba baca surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi ad'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka ke Syam, ke Palestina. Musim panas ke Yaman. Falya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Hai orang Quraisy, sembah ini. Alladzi ad'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku lain di Arab kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan, saudara. Oleh Allah dijaga. Karena orang lapar itu bahaya, bisa melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena orang Quraisy gak lapar, perbuatannya terpuji. Mengapa gak lapar? Ada hubungannya dengan perjalanan ke Yaman dan ke Syam. Mereka pulang dari sana bawa dagangan. Ada hubungannya dengan Baitullah. Setahun sekali bangsa Arab menunaikan ibadah haji, dagangannya dijual. Orang Quraisy kaya-kaya. Karena menjaga Baitullah, orang Quraisy berwibawa. Wa amanahum min khauf, Allah memberi rasa aman mereka dari ketakutan. Suku-suku yang lain di Arab takut. Kalau ada suku sebelah kelaparan, suku sebelahnya diserbu, makanannya diambil, orangnya dibunuh. Suku Quraisy itu aman. Orang Arab gak berani. Orang Arab itu kalau bepergian malam hari, malam-malam ketemu rampok, hartanya diambil, orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Orang Quraisy pergi sendirian berdua, apalagi rombongan, di perjalanan jumpa dengan rampok. Stop, serahkan barang. Orang Quraisy akan bilang, maaf, kami penduduk tanah haram, keluarga besar Quraisy. Perampoknya gak berani, saudara. Mengapa? Segan sama suku Quraisy. Makanya dikatakan wa amanahum. Karenanya kata para ulama, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kalau mau pergi kemana-mana baca surat Quraisy, aman, saudara. Sampai di satu daerah ada rasa khawatir, baca surat Quraisy, aman, dan nanti dapat makan. Nah, ini artinya apa?
orang Quraisy ini memang orang baik. Ini Al-Quran. Kemudian setelah orang Quraisy ini banyak anak cucunya, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari Quraisy. Bani Hashim ini paling top di Mekah. Karenanya ketika Raja Abraha datang ke Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang dijumpai siapa? Abdul Muttalib bin Hashim, pemimpin nomor 1 di kota Mekah, keluarga Bani Hashim. Wakhtarani wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini yang terbaik, lahir dari orang-orang terbaik. Ini Rasulullah. Arab ini memang paling baik memang. Dan sebenarnya bahwa Arab ini paling baik gak perlu pakai dalil, saudara. Sebelum berangkat, kawan-kawan ngomong, Gus, nanti sampai di Inggris beda di Indonesia. Gimana? Di Inggris itu kalau di jalan ada 5 orang gadis berjalan, yang cantik 6 orang. Loh kok bisa 6 orang? Yang bayangannya loh. Ya berangkat saudara, sampai di sana. Begitu masuk di Bandara Heathrow di London, terkejut. Mengapa? Beda suasananya dengan bandara di Palu. Cantik-cantik. Iya memang. Lama-lama kami tinggal di asrama kampus orang-orang Pakistan. Setelah dapat beberapa hari, kawan-kawan dari Indonesia ini waktu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bilang, Gus, ini ada penelitian baru. Apa? Ternyata orang Pakistan dan India lebih cantik daripada orang Inggris. Loh kok gitu? Ya nantilah kalau kuliah diamati. Pas kuliah, tolah-toleh betul saudara. Orang Inggris itu kalah sama orang Pakistan, sama orang India. Karena Pakistan, India tetangganya Arab, dekat dengan Arab. Lama-lama kawan-kawan bilang, Gus, ini ada penelitian aktual, news katanya. Apa? Ternyata orang Pakistan dan India masih kalah dengan orang Arab. Lebih zen orang Arab, betul. Kalah dengan orang Arab. Makanya Kanjeng Nabi lahir di Karena para nabi ini sifat wajib para nabi, kata para ulama harus ajmalun nas, orang paling ganteng. Kalau nabi lahir di Nusantara, kayak apa nanti wajahnya? Ya kalah saing lah dengan bangsa lain. Makanya Rasulullah lahir di karena harus paling ganteng memang. Artinya apa? Bahwa orang Arab ini lebih bagus daripada orang di luar Arab. Enggak perlu pakai dalil, cukup pakai selera sebenarnya. Ini kok ada orang Islam Nusantara terus diunggul-unggulkan. Ya kan masuk akal lah. Gak masuk di selera ini. Apalagi pakai dalil. Nah ini contoh ya, contoh apa namanya, orang alim tapi terpeleset. Nggak perlu diikuti itu. Apalagi kalau tidak alim itu. Banyak yang gitu-gitu ya, yang gitu-gitu. Nah ini pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi? Syiah. Ya Syiah itu nggak perlu diikuti lah. Aliran sesat itu. Aliran fulus, banyak fulusnya Syiah. Aliran sesat. Dan Syiah yang berkembang di Indonesia ini Syiah Imamiyah dari Iran. Dan itu sudah lama sebenarnya. Syiah ini masuk ke Indonesia sudah hampir 200 tahun. Mengapa lama? Di dalam Bughyatul Mustarsyidin ada permintaan fatwa dari tanah Jawa, dari Indonesia, kepada mufti di Hadramut, As-Sayyid Abdullah bin Omar bin Abi Bakar bin Yahya. Beliau ini wafat sekitar 1848 Masehi. Pertanyaannya tentang Syiah. Oleh beliau difatwakan itu aliran sesat itu, dalam kitab Bughyah. Karenanya ya kita nggak perlu. Syiah ini biasanya pakai propaganda. Apa propagandanya? Pengikut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu hanya propaganda saudara. Mengapa propaganda? Karena Ahlul Bait versi Syiah
itu bukan ahlul bait versi Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran dan hadis, yang namanya keluarga Nabi, pertama istri-istrinya, kedua anak cucunya, ketiga kerabat dekatnya dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi kalau menurut Syiah, istri Nabi bukan ahlul bait, keluarga dekat Nabi bukan ahlul bait, anak-anaknya gak semuanya diakui ahlul bait, cuma Siti Fatimah sama Syiah, yang lain bukan ahlul bait. Ngawur mereka. Ini Syiah. Karena Syiah ini ajaran propaganda, nggak perlu diikuti. Dan orang Syiah ini biasanya ya nggak pinter, apa namanya ya? Ya nggak pinter lah orang-orangnya. Kita ini beberapa kali debat dengan mereka. Orang tuh kalau ikut Syiah, ikut Wahabi, biasanya akalnya tumpul itu. Mungkin karena banyak uangnya itu. Karena dikasih uang kan ikut Syiah, ikut Wahabi. Jangan coba-coba ya ikut aliran, nanti tumpul akalnya. Itu ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir. Salam. Rasanya tentang untuk zaman milenial ini kan banyak upaya, apakah cukup medsos ataupun memfollow satu medsos seorang kiai yang bersanad, dikatakan kita telah bersanad dengan mereka, ataukah masih talaki seperti ini, dan apakah butuh pengakuan dari seorang guru tersebut, ataukah hanya umpamanya melihat dari rekaman-rekaman dan jadi dobitnya itu untuk kita bersanad dengan syekh tersebut ataupun kiai ataupun guru tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul ya, bahwa di dalam beragama kita harus punya guru. Kalau guru itu bisa berjumpa secara langsung, kita bisa mengaji secara langsung, itu sangat bagus. Kalau seandainya berjumpa secara langsung tidak bisa, tapi pelajarannya disiarkan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui televisi, radio, asalkan memang beliau orang-orang yang dipercaya, kita gak apa-apa, itu termasuk bersanad. Dan seandainya kasih ijazah, itu hukumnya sah, walaupun ngaji lewat itu. Cuma kadang-kadang kalau ngaji melalui YouTube, melalui apa, itu kan nggak perlu terlalu ada adab. Tidur-tiduran nggak apa-apa, karena pakai YouTube, pakai radio itu. Tapi kalau di depan yang di masjid begini kan harus resmi. Tapi nggak apa-apa, asalkan memang dipercaya. Apakah perlu pengakuan? Ya nggak perlu. Pokoknya istifadah ya berarti bersambung dengan guru itu. Walaupun dari rekaman yang sudah lama itu kan sama dengan kitab sebenarnya. Dari kitab atau dari rekaman. Tapi bagus rekaman daripada kitab. Karena kalau buku itu kan singkat-singkat. Kalau rekaman, ceramah, biasanya keterangan lebih detail. Kita tambah paham. Jadi itu. Nah, melanjutkan tadi ya. Orang Nusantara ini bilang orang Arab itu kadrun, kadal buruk. Dan itu gak cocok. Mengapa gak cocok? Kadal itu kan gak pakai baju. Ada kadal yang pakai baju? Gak ada. Orang Arab itu sejak masa jahiliyah bajunya lengkap, laki perempuan itu lengkap. Bahkan untuk orang-orang Arab yang sombong, bajunya itu dibuat menjuntai di bawah mata kaki. Karenanya begitu Rasulullah SAW diutus, menegur itu bersabda, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong, maka dia masuk neraka. Karenanya orang kalau sarungnya di bawah mata kaki karena sombong, haram.
Itu orang jahiliyah maksudnya saudara, bukan orang sekarang. Kalau umat Islam, Imam Abu Hanifah ditanya, gimana guru, kita gamis di bawah mata kaki haram nggak? Nggak. Kita bukan kaum yang sombong karena baju, karena sarung nggak. Misalnya orang Palu, sarungnya di bawah mata kaki, nggak haram itu. Mengapa? Sarungnya murah kok. Paling sarungnya wadimur. Dan kadang-kadang sarungnya dapat hadiah dari masjid menjelang hari raya. Artinya apa? Gak ada orang sombong pakai baju, gak ada yang perhatian sekarang. Gak ada perhatian. Cuma orang Wahabi kan gak paham gitu-gitu. Artinya apa? Orang ahli bilang kadruk, karena mereka pakai baju. Yang bajunya minim itu justru bangsa kita, saudara, bangsa Indonesia. Bangsa kita ini dulu pakai baju. Kalau yang perempuan yang ditutup itu dari pusar ke bawah sampai ke lutut. Kalau yang di atas bangsa kita dulu kan dibiarkan, yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu pakai koteka, alat yang naik ke atas, mungkin dibuat besar biar dikira besar punya dia, padahal kecil. Nah, tapi walaupun begitu kita bukan keturunan kadal, karena bagaimanapun leluhur kita di negeri kita ini manusia. Walaqad karramna bani Adam, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Gak boleh bilang kadal, orang dikadal-kadal, dan memaki-maki Arab, memaki-maki orang Arab. Kalau secara mutlak itu hukumnya murtad dan kufur. Mengapa? Karena Rasulullah kena. Rasulullah dari Arab. Kalau memaki-maki Arab tidak mutlak, tapi misalnya orang Arab yang sekarang itu dosa besar. Mengapa? Orang Arab sekarang yang soleh-soleh itu banyak, kena itu. Kita ini ngomong tuh hati-hati. Kalau mau maki-maki, maki-maki aliran sesat, Wahabi, Syiah itu gak apa-apa, karena dapat pahala maki-maki mereka. Tapi bukan saya, fatwa ulama dulu begitu. Wallahu a'lam ya. Ini pertanyaan. Oh terakhir, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena saya itu bukan alhamdulillah. Pertanyaan seperti Ustaz. Waktu seperti ini, lalu didukung oleh ilmu. Jadi, tetapi posisi sekarang banyak ulama-ulama yang disolimi. Banyak ulama-ulama disolimi. Jadi saya punya pertanyaan, bagaimana posisi sekarang ini? Apalagi dia mantan MUI pusat. Jadi apakah dia tidak melihat efek ulama wali disolimi? Sudah banyak di mall perjalanan bagaimana pendapatnya Pak Fatih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulama asalnya fatwanya lurus, lalu dia punya jabatan, lalu tidak lurus, maka ikut pendapat yang lama yang masih lurus. Sedangkan dia yang sekarang gak lurus, kita doakan pada Allah semoga lurus lagi. Makanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, ittaqu zallatal alim. Takutlah kalian pada orang alim yang terpeleset. Jaga diri kalian. Artinya apa? Jangan diikuti, tapi wantaziru fai'atan, dan tunggu mereka nanti kembali ke jalan yang lurus. Kadang-kadang kalau mau wafat karena ada ilmunya itu lurus lagi kadang-kadang. Karena ini ujian ya bagi beliau-beliau, orang-orang yang menjadi guru kita, karena suasana kehidupannya berubah, akhirnya fatwanya berubah. Ya kita ikut fatwa yang lama lah. Untuk pribadi beliau kita doakan pada Allah, mudah-mudahan kembali lagi ke jalan yang lurus. Jadi gitu aja,
nggak perlu repot-repot. Gimana kan ya? Mau kita robah ya nggak bisa. Memang ada yang begitu. Dulu fatwanya haram, sekarang halal. Ada yang begitu ya. Ya sudahlah, kita ikut qaul qadim, fatwa yang lama. Tapi bukan qaul qadim itu. Itu qaul yang benar, yang baru bukan jadid. Tapi gak benar itu. Jadi fatwa-fatwa yang gak benar itu ya jangan kita ikuti. Saya kira itu karena waktu ini sudah habis dan sudah. Satu lagi. Ya, satu lagi. Terakhir. Tempatnya yang belakang. Yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pertanyaan pertama saya, apakah sebenarnya memang ada polarisasi untuk menghancurkan Islam sekarang di Indonesia yang sekarang ini ada? Jadi apakah memang sebenarnya apa yang perlu kami dan apa yang harus lakukan? Jadi yang pertama, kemudian saya baca satu kalimat dari Pak Kiai, mungkin waktu pernah debat kalau tidak salah, kurang lebih seperti ini. Memang tahlilan itu di dalam pidana atau adalah bid'ah munkar. Dalam sebagian yang lain dikatakan bid'ah makruh, atau orang yang memeranginya akan mendapatkan pahala. Tapi persoalan ini sudah menjadi budaya, sehingga sudah menjadi adat. Jika diperangi, maka kita yang akan dimusuhi oleh orang lain. Dan ini adalah bagian kutipan yang banyak sekali digunakan oleh orang lain itu. Yang mungkin bukan aku semua jamaah yang menyampaikan bahwa sebenarnya kalimat kami itu sampaikan bahwa sebenarnya kita takut sama dan sampai persoalan orang lain sementara agama tidak seperti itu. Harus sampaikan seperti apa yang maunya agama. Bukan karena persoalan takut dengan orang lain. Kemudian yang ketiga tentang sudah dua aja, jangan sampai 3, banyak sekali. Satu cukup. baik, Masalah polarisasi apakah terjadi di negeri kita? Terjadi memang. Dan yang dipakai alat untuk memecah belah itu aliran-aliran sempalan seperti Wahabi dan Syiah. Memang dibuat oleh Barat, didukung itu. Dari dulu Iran itu diancam mau dibom oleh Amerika, tapi gak pernah dibom. Aman-aman saja. Yang dibom malah Syria, tempatnya orang Ahlus Sunnah, ya Irak. Jadi begitu. Karena memang itu dibuat untuk polarisasi, memecah belah umat Islam. Wahabi ya gitu juga. Orang-orang Barat ini kan bikin istilah teroris, tapi mereka yang bikin. Dan yang dibuat itu orang Wahabi. Jadi polarisasi. Kalau yang selebaran yang saudara baca itu Wahabi yang bikin. Pernyataan saya itu panjang di video itu. Saya waktu itu bilang begini. Tradisi tahlil itu maksudnya kenduri, suguhan makanan, bukan bacaan tahlilnya maksudnya. Jadi di dalam fikih Syafi'i, tahlil itu hukumnya kenduri atau barakah itu hukumnya makruh selama 7 hari. Dan itu dapat pahala. Kalau kenduri itu suguhan, yang disuguhkan itu sumbangan dari orang, maka tidak makruh. Saya bilang begitu. Dan di fikih Syafi'i ada keterangan begitu. Jadi begitu. Cuma itu dipotong-potong. Dan saya ini hampir tiap beberapa hari selalu ceramah tentang tahlil. Gak pernah dikutip sama si Wahabi itu. Ya Wahabi ya kerjanya begitu. Jadi itu ya enggak. Itu Wahabi yang bikin, nggak perlu diperhatikan. Mereka ini karena bingung membela ajarannya, sampai make nama saya. Kenapa nggak pakai ustadznya aja, kok saya yang dipakai?
Mereka gak percaya sama ustadznya saudara, nama orang lain dipakai. Itu Wahabi. Saya kira itu ya. Karena ini sudah habis. Oh, sebelah kanan. Ya, karena kanan yang kanan belum dari tadi. Ya, silakan. Ini nanti saya salah satu mahasiswa. Ini mungkin untuk semua teman-teman mahasiswa. Ini berkaitan dengan mati serang mahasiswa, terutama Universitas Anwar. Apa? Di serang mahasiswa di kampus, terutama di lingkungan Universitas Anwar. Perlu kita digeneralisir kepada teman-teman lembaga dakwah kampus. Nah, sementara di kalangan lembaga dakwah kampus banyak memahami bahwa memiliki akidah Ahlussunnah, tetapi di beberapa fakultas atau program studi itu banyak paham salah yang masuk. Nah, ini saya menduga ini harus kita atasi. Karena di Universitas Anwar saya sudah tahu informasi bahwa di Untar itu ada organisasi Hamas yang atas namakan himpunan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu mereka membawa nama Untar sama Untar. Maka harapan saya sebenarnya ada dosen-dosen saya berkreasi kemarin soal ini yang saya karena saya belum bertanya. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya bagaimana arahan dari Pak Yai Sarif Pak Yai untuk kami mahasiswa yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk memerangi itu apa mencegah kasus dari Muhammad. Terima kasih banyak. Caranya ya, yang seperti yang saya lakukan di daerah, di rumah. Saya ini kan memegang anak-anak IPNU, IPPNU. Di NU itu kan ada BANOM namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada PMII. Itu biasanya di daerah saya, kalau ada gerakan aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah, biasanya mereka ngaji di rumah saya, ngaji atau daurah beberapa hari. Jadi saya kira ya perlu kawan-kawan yang ada di kampus, kalau dikhawatirkan terpengaruh, itu bawa ke majelis-majelis atau bikin kegiatan majelis-majelis. Nanti ustadz siapa yang suruh ngisi di situ. Itu biar aman. Dan saya di daerah dulu, setelah anak-anak kampus dekat dengan saya, lalu mereka curhat, Kiai, ini gimana ini, sering disurati sama HTI. Dulu masih ada HTI ya. Anak-anak IPNU, IPPNU dikirimi surat, diundang seminar. Gimana? Bagus itu. Bagus gimana? Datangi aja. Oh gitu. Nah iya, gini aja lah. Di mana kamu ada pertemuan, kamu beritahu temanya apa, nanti HP-nya dihidupkan. Kamu kasih bekal soalan-soalan pada ustadznya. Hanya saya kasih soalan-soalan yang agak berat itu, ditanyakan sama ustadznya. Dan kamu bawa flash disk. Biasanya anak-anak di kampus itu ceramah kan pakai LCD, pakai PowerPoint. Nanti data di laptopnya copy semua. Saya suruh copy semua datanya. Terusnya data itu kamu kaji sama teman-temannya. Kalau nggak bisa bawa ke rumah. Akhirnya setelah itu nggak diundang lagi itu. Karena memang ditanyakan memang. Dan kami di daerah
Kalau udah Wahabi bikin kajian, Ustadz siapa? Kami kirim anak-anak mahasiswa. Saya kasih pertanyaan, ini tanyakan sama dia. Dan alhamdulillah kadang-kadang berhenti, gak ada kajian lagi karena takut ditanya. Harus seperti itu. Dan penting ya, para asatid di sini kan banyak asatid alumni Yaman, alumni Jawa, alumni Mesir. Ini perlu memang dekat dengan anak-anak kampus. Itu bisa kita gunakan untuk membela, membentengi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira bagus. Saya kira itu ya, karena pertanyaan dari kiri, kanan, dan belakang sudah semua. Berarti dah selesai. Hah? Oh ini ada di sini. Ini dosennya juga, ini Dokter Ali Imran. Oh ini dosennya, ini mau angkat bicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf kepada saya. Pertanyaan saya ini tidak ada kesalahan. Dan seorang ahli dan juga seorang fenomena apa yang disampaikan oleh mahasiswa ya, Mahasiswanya itu. sangat membawa dampak negatif. Ya, oleh sebab itu lewat para kiai, para habaib, para ustaz yang memang yang punya kapasitas. Ya. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa ketika hal ini semacam ada pembiaran, ya, kita kan sudah tahu yang kita mau tahu ini adalah bagaimana persatuan dari para habaib yang memahami ini, para ustaz dan para kiai untuk mengangkat ini. Nah, kelihatan yang kami lihat, yang kami pantau di mana-mana di masjid, dan kami tidak ada di masjid. Ya, bukan hanya di Indonesia, di India pun seperti itu. Salafi Wahabi itu punya masalah. Dan di mana-mana masjid ketika ada mereka, ini pasti bermasalah. Ya. Tidak ada ketentraman di dalam masjid itu, tidak ada kebahagiaan, karena ini sering memahami bahwa apa yang dilakukan oleh para jamaah, para itu, sesat itu neraka. Nah, oleh sebab itu kami mohon kepada para kiai ini, sepertinya tidak ada solusi. Nah, ini yang harus dicegah, karena kalau misalnya ini aliran sesat, ya harus didakwakan. Nah, ini yang tidak muncul di kalangan perguruan tinggi, ya, di kalangan perguruan tinggi. Nah, seperti IAIN yang memahami agama harusnya dakwahnya salah. Ini yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, saya sering ditanya oleh masyarakat ini. Saya ini bukan orang alim, saya tidak tahu bagaimana cara menjawab. Pak Haji, yang mana sebenarnya harus kita ikuti? Dari 73 golongan itu hanya satu yang nanti yang masuk surga katanya. Saya jadi bingung, Nah, saya katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang harus kita ikuti. Sementara ada Al-Quran, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Wahabi, dan ada satu kelompok yang mengklaim dirinya bahwa mereka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka yang masuk surga. Sehingga saya katakan, bagaimana nasibnya akhirat yang dikatakan? Bagaimana nasibnya Muhammadiyah? Bagaimana nasibnya NU? Bagaimana nasibnya Tabligh dan yang lain-lain? Ya, kadang-kadang hanya mereka yang benar. Nah, bagaimana caranya ini Ustaz untuk memahami?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya PR bagi para habaib, para asatid yang ada di sini. Itu PR. Jadi memang perlu dipikirkan anak-anak yang kuliah di kampus itu agar mendapat arahan. Kira-kira mereka ikut yang mana? Karena kalau ada, nanti mereka ini ikut. Kalau gak ada ya mereka akhirnya liar itu, cari sendiri-sendiri. Dan memang sebagian kampus di perguruan tinggi di mana-mana ada mengalami seperti itu, terkesan pembiaran. Karenanya memang perlu dekat dengan masyarakat kampus, terutama para tokoh itu. Para tokoh itu perlu seperti itu. Di Jawa, kampus-kampus itu kami lakukan, terutama jadi dosen karena keliling-keliling. Tapi tetap biasanya setahun berapa kali itu anak-anak kampus itu daurah khusus di rumah 2 hari atau 3 hari. Dan ada kawan-kawan Ahlus Sunnah yang aktif di kampus-kampus. Kader-kader itu sudah jalan sampai sekarang. Cuma di sini ini perlu meniru yang kami lakukan di Jawa. Ya gampang sih kalau dijalankan, sebenarnya tidak sulit. Kalau dijalankan enggak repot kok. Dan tidak ada kendalanya kalau kita mau menjalankan. Kalau enggak ya akhirnya enggak jalan-jalan. Saya kira itu. Kemudian yang kedua itu bukan pertanyaan ya, tapi menegaskan bahwa aliran yang selamat itu ya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti kita bicarakan tadi. Kalau di Sulawesi organisasi Ahlus Sunnah ya Al Khairat, kalau di Jawa NU. Sekarang NU dengan Al Khairat itu gabung, karena saya keliling-keliling di Sulawesi, pengurus NU rata-rata orang Al Khairat semua. Pengurus Al Khairat ya pengurus NU itu. Apa? Garis lurus. Biasanya garis lurus yang di Sulawesi itu ya. Yang bengkok-bengkok yang di ibu kota biasanya itu. Karena di ibu kota banyak tikungan. Tikungannya banyak itu. Kalau di luar daerah kan nggak ada tikungan, makanya lurus-lurus itu. Yang mudah-mudahan tetap lurus lah. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perjumpaan ini barakah, membawa berkah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga para leluhur, guru-guru kita diampuni semuanya oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Allah melindungi dan menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan baca sholawat badar.